Halo, selamat datang di DBS, diskusi bersama Saifur, di mana kita akan membahas hal-hal menarik berkaitan dengan geopolitik, sejarah, dan militer. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan tombol like-nya bisa ditahan sampai akhir video, karena ini akan menjadi pembahasan yang menarik ya teman-teman ya. Untuk judul video pada hari ini adalah Soeharto dan Atatürk, jejak kontroversi gelar pahlawan nasional. 10 November 2025 kemarin bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan kepada 10 tokoh nasional yang dianggap berjasa besar untuk negara. Hal ini juga menjadi kontroversi karena adanya Presiden kedua Indonesia yang juga diangkat sebagai pahlawan nasional berdampingan dengan Gus Dur, seorang ulama yang kerap menentang Orde, dan juga ada Marsina, seorang pahlawan buruh yang mati karena dianggap dibunuh oleh rezim Orde Baru. Pemberian gelar pahlawan sendiri di beberapa negara tetap menjadi kontroversi karena ada meskipun seorang tokoh berjasa besar, tapi jika tokoh itu terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan HAM, membuat beberapa elemen masyarakat menolak hal tersebut karena dianggap tidak bermoral. Tapi pengangkatan pahlawan nasional sendiri di beberapa negara kadang tidak melihat hal tersebut. Sebagai contohnya, di Uni Soviet, Lenin dianggap pahlawan nasional, tetapi ketika Uni Soviet bubar, patung Lenin segera dihancurkan karena dianggap sebagai sebuah simbol penindasan. Hal ini juga terjadi seperti di Irak pada waktu 2006 ketika pemerintahan rezim Ba'ath Irak ditumbangkan oleh Amerika Serikat. Hal yang dilakukan oleh masyarakat Irak adalah merobohkan patung Saddam Hussein yang dianggap sebagai diktator. Masih banyak contoh lain juga di luar negeri bahwa terkadang sosok yang dianggap pahlawan malah dipandang sebagai penindas rakyat ya. Jadi apakah istilah pahlawan adalah orang yang mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan masyarakat, atau apakah dia dianggap pahlawan karena membuat perubahan besar, tidak peduli bahkan dengan cara yang dianggap kotor seperti pembunuhan, penindasan, ataupun pembungkaman. Karena politik juga berpengaruh besar dalam pengangkatan gelar pahlawan dan penulisan sejarah nasional. Untuk studi kasus ini, saya akan membawakan perbandingan dua tokoh besar di negara mayoritas Islam, yaitu Turki dan Indonesia. Yang pertama adalah Mustafa Pasha Kemal Atatürk dan Soeharto. Keduanya adalah tokoh besar yang berani mengambil jalan revolusi dengan tangan besi untuk bisa menyelamatkan negara yang dalam keadaan tidak stabil dikarenakan krisis politik dan ekonomi di negara tersebut. Sebenarnya tokoh Mustafa Pasha Kemal Atatürk seharusnya bisa disandingkan dengan Soekarno karena sama-sama menjadi founding father, tapi harus dilihat juga bahwa dalam rekam jejak sejarahnya lebih banyak kemiripan antara rezim Atatürk dan Soeharto, dimulai dengan sama-sama berangkat dari latar belakang militer yang kuat. Mustafa yang berani mengubah dan membubarkan sistem kekhalifahan Ottoman yang dinilai sudah tidak ideal dibandingkan dengan Turki modern. Soeharto dengan mengambil langkah strategis juga berhasil menggagalkan upaya G30 SPKI, sebuah tragedi kudeta berdarah di Indonesia, serta mengubur impian dari idealisme Nasakom Soekarno. Soeharto dan Atatürk juga mempunyai kesamaan untuk melakukan perubahan yang besar dan modernisasi dalam rezim pemerintahan mereka. Selain itu, Mustafa Pasha Kemal Atatürk juga menjadi tokoh inspirasi bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebagai anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Oke ya, sudah ya. Kita akan mulai video hari ini dari part pertama video hari ini. Part pertama, Jenderal Militer dan Revolusi Besar. Kita akan melihat karir militer dari Mustafa Pasha Kemal Atatürk terlebih dahulu. Mustafa Kemal lahir pada tahun 1881 di Selanik atau Salonika, saat itu bagian dari Kekaisaran Ottoman. Ia menempuh pendidikan militer, masuk sekolah militer junior, kemudian Akademi Militer Ottoman, Mektep İ dan sekolah staf pada tahun 1905. Sejak awal karirnya sebagai perwira muda, ia menunjukkan ambisi dan visi yang melampaui tugas militer biasa, termasuk ketertarikan pada ide perubahan sosial dan nasionalisme Turki. Karir militer awal sebelum Perang Dunia Pertama dimulai, ia bergabung dalam gerakan reformis perwira muda seperti kelompok Vatan ve Hurriyet, Tanah Air dan Kebangsaan, yang menentang tatanan lama Kesultanan Ottoman. Dalam Perang Italia-Turki tahun 1911 sampai 1912 di Libya, Tripolitania, Mustafa Kemal terlibat sebagai komando lapangan, misalnya di Tobruk pada 22 Desember 1911. Mustafa juga terlibat dalam Perang Balkan yang terjadi pada 1912 sampai 1913. Ia bertugas di wilayah Tarce dan Gallipoli. Kemudian puncak karir militer Mustafa Kemal Atatürk itu terjadi ketika Perang Dunia Pertama, terutama di pertempuran Gallipoli. Peran paling terkenal Mustafa Kemal dalam militer ialah saat kampanye Gallipoli pada tahun 1915.
Ia menjabat sebagai komandan divisi 19 dan kemudian kelompok Anafartalar yang sukses mempertahankan posisi-posisi penting di Gallipoli. Ia mengeluarkan perintah yang sangat terkenal pada waktu itu. Saya tidak memerintahkan Anda menyerang, saya memerintahkan Anda untuk mati. Kesuksesan di Gallipoli membuatnya mendapatkan reputasi nasional dan kemudian dipromosikan menjadi kolonel penuh pada Perang Dunia Pertama. Selain Gallipoli, ia juga terlibat dalam front-front lain meskipun Kekaisaran Ottoman akhirnya kalah juga. Kemudian masuk pada gerakan kemerdekaan Turki dan Kongres Nasional. Setelah Perang Dunia Pertama dan gencatan senjata atau Armistice of Mudros tahun 1918, kondisi wilayah Anatolia penuh dengan ketidakpastian dan pendudukan asing. Pada 19 Mei 1919, Mustafa Kemal mendarat di Samsun dan mulai mengorganisir perlawanan nasional. Ia memimpin langkah-langkah penting seperti Kongres Erzurum dan Sivas untuk mengorganisir gerakan nasionalis Turki yang kemudian memuncak dan membentuk Grand National Assembly of Turkey atau GNAT di Ankara. Militer nasional yang dipimpin oleh Mustafa Kemal berhasil menghadapi pasukan Yunani dalam perang kemerdekaan Turki atau Turkish War of Independence dan berhasil menggagalkan upaya pemecahan wilayah Turki oleh sekutu. Jadi jasa dari Mustafa Kemal Atatürk ini sangat penting ya, terutama dalam penyatuan Turki pada waktu itu yang sebelumnya itu dipecah-pecah oleh sekutu karena kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kemudian kita akan membandingkan dengan karir militer Soeharto ya. Soeharto lahir 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, ia bergabung dengan Pembela Tanah Air atau PETA sebagai komandan batalion kecil. Tapi sebelum bergabung PETA, Soeharto juga sebenarnya pernah bergabung dalam Kenil ya. Dalam cerita karir militer Soeharto ini memang sudah saya jelaskan juga dalam video lama saya yang menceritakan 3 jenderal bintang 5 di Indonesia. Kalian bisa cek dulu, mungkin jika kalian tertarik untuk melihatnya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, ia bergabung ke dalam bentuk awal militer Indonesia, yaitu BKR, dan kemudian berubah menjadi TNI. Pada 5 Oktober 1945, secara resmi menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan menjabat komandan resimen dengan pangkat mayor. Kemudian karirnya itu awalnya itu terlibat dalam perang kemerdekaan dan perang kemerdekaan selama perjuangan melawan Belanda pada tahun 1945 sampai 1949. Pada agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948, Soeharto sebagai letnan kolonel memimpin Brigade ke-10 Wehrkreis ketiga yang menyerang kota Yogyakarta dari sisi barat hingga Malioboro. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, meski Soeharto tidak selalu disebut sebagai komandan utama di sumber utama, tapi beberapa artikel menyebut ia memimpin sektor militer di Yogyakarta saat hal itu terjadi. Kemudian karir militernya itu naik ketika pada awal 1950-an, Soeharto terus naik dalam struktur TNI AD atau Angkatan Darat. Tahun 1962 diangkat sebagai Panglima Komando Mandala, Komando Operasi Mandala untuk operasi pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Tahun 1963 menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dengan pangkat Mayor Jenderal. Kemudian puncak karir militer dari Soeharto adalah ketika G30 pada 1965. Pada 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 terjadi G30 SPKI, penculikan dan pembunuhan beberapa jenderal Angkatan Darat. Ketika itu Soeharto menjabat sebagai Pangkostrat dengan pangkat Mayor Jenderal. Soeharto segera mengambil alih kendali operasi untuk menumpas G30 SPKI dan kemudian diangkat sebagai Panglima AD menggantikan Jenderal Ahmad Yani. Pada 11 Maret 1966, diberikan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang secara de facto memberikan mandat Soeharto untuk menjalankan pemerintahan menggantikan Soekarno pada waktu itu. Oke, kita masuk ke part kedua video hari ini. Part kedua, perubahan besar dan pembangunan nasional. Dalam video bagian ini kita akan melihat tentang bagaimana sosok seperti Mustafa Kemal Atatürk dan Soeharto sama-sama melakukan pembangunan yang sangat besar untuk negaranya masing-masing ya. Kita mulai dari Mustafa Pasha Kemal Atatürk terlebih dahulu. Pada 29 Oktober 1923, Republik Turki secara resmi diproklamasikan dan Mustafa Kemal terpilih sebagai presiden pertama Republik tersebut. Ia meluncurkan rangkaian reformasi besar dalam bidang politik, sosial, dan budaya dan hukum. Penggantian aksara Arab ke Latin, adopsi sistem hukum sekuler, dan penghapusan kekhalifahan. Restrukturisasi pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan modernisasi umum untuk masyarakat Turki. Motonya yang terkenal adalah
di dalam negeri damai, di dunia damai. Kontribusinya tak hanya sebagai jenderal atau pemimpin, tetapi sebagai nation builder atau pembangunan nasional, membentuk identitas Turki modern dari sisa kekaisaran Ottoman yang runtuh. Meskipun Atatürk mendapatkan pujian besar sebagai pimpinan militer dan pendiri negara, para sejarawan juga mencatat bahwa metode dan kekuasaannya terkadang otoriter dalam konteks restrukturisasi negara. Contohnya, menurut Andrew Mago, mencatat bahwa ia adalah konservatif revolusionary yang menggunakan pendekatan sosial insinyur. Strategi militernya termasuk perintah mati di Gallipoli menunjukkan bahwa ia memimpin dengan tekad keras, bukan hanya diplomasi atau politik semata. Ini menjadi bagian dari warisan militernya yang kuat. Kemudian ide-ide modernisasinya seperti sekuler barat itu terinspirasi membawa perubahan drastis dalam masyarakat Turki yang bahkan hingga saat ini masih menjadi topik diskusi sejarawan mengenai manfaat dan biaya sosialnya akibat dari perubahan besar yang dijalankan Mustafa Pasha Kemal Atatürk. Kemudian saya juga akan membahas tentang apa saja yang dibangun oleh Soeharto pada masa pemerintahannya ya. Dalam masa pemerintahannya itu terkenal sebuah istilah yang namanya adalah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun dimulai sejak Orde Baru untuk membangun ekonomi dan infrastruktur nasional. Berikut timeline atau penjelasan berkaitan dengan Repelita 1 sampai dengan Repelita 6. Yang pertama adalah Repelita 1 terjadi pada 1969 sampai 1974. Fokusnya pada stabilisasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar dan swasembada pangan. Kemudian Repelita kedua 1974 sampai 1979. Perluasan irigasi, pembangunan jalan, peningkatan produksi pertanian dan pengembangan industri ringan. Kemudian Repelita ketiga 1979 sampai 1984. Diversifikasi ekonomi, industrialisasi, pembangunan perumahan dan pendidikan mulai masuk ke sektor energi, ke perumahan dan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan mulainya masuknya sektor energi dan minyak bumi. Kemudian Repelita keempat 1984 sampai 1989, modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur, transportasi besar, serta pengembangan industri manufaktur dan pengolahan. Kemudian ada Repelita kelima 1989 sampai 1994, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sektor industri ekspor pada waktu itu. Kemudian ada Repelita ke-6 yang menjadi yang terakhir ya pada tahun 1994 sampai 1999. Fokusnya pada stabilitas ekonomi, pemeliharaan pembangunan, dan upaya pengurangan kemiskinan yang berjalan hingga krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Ini data dari Bappenas ya. Kemudian kemajuan dan prestasi di era Soeharto, selain swasembada pangan, beras tercapai pada 1984, beberapa contoh prestasi lainnya adalah pengentasan buta huruf. Tingkat melek huruf naik pesat dari sekitar 50% pada 1960-an menjadi hampir 90% pada 1990-an. Pembangunan infrastruktur, jalan raya, pelabuhan, dan listrik menjangkau wilayah-wilayah terpencil. Stabilitas ekonomi dan inflasi turun drastis setelah krisis 1965 membangun fondasi ekonomi yang stabil untuk investasi. Pengembangan industri, investasi industri manufaktur, tekstil, dan pertambangan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 7-8% per tahun pada tahun 1970 sampai 1980-an. Dalam masa pemerintah Soeharto juga dikenalkan program keluarga berencana atau KB, mengendalikan pertumbuhan penduduk secara terencana. Kemudian pembangunan sektor energi, migas, PLTA, dan energi baru mulai dikembangkan untuk mendukung industri dan rumah tangga. Hal ini juga diperkuat dari beberapa sumber, salah satunya dari sumber dari kompas.com. Mengapa Soeharto disebut sebagai Bapak Pembangunan Nasional? Soeharto disebut Bapak Pembangunan Nasional karena berhasil memimpin pembangunan skala besar dan terencana dengan fokus pada ekonomi, stabilitas moneter, swasembada pangan, dan industrialisasi ekspor. Kemudian dari infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, irigasi, pertanian, dan pembangunan kota dan desa. Kemudian ada pendidikan dan kesehatan, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, menurunkan angka buta huruf dan kematian bayi. Kemudian pemerataan pembangunan, program desa tertinggal, transmigrasi, dan pembangunan wilayah terpencil. Peningkatan kualitas hidup juga terjadi, salah satunya proyek perumahan rakyat, pengelolaan air bersih, dan program keluarga berencana. Salah satunya sudah saya jelaskan tadi, Soeharto cukup sukses dalam swasembada pangan yang terbukti pada tahun 1984. Kemudian dibangunnya jalan Trans Sumatera dan Trans Jawa mempercepat distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Kemudian ada juga proyek irigasi besar yang memungkinkan pertanian lebih produktif terutama di Pulau Jawa dan Sumatera.
Oke, kita masuk ke part ketiga pada video hari ini sebagai bagian terakhir. Gelar pahlawan dan kontroversi masa lalu. Mustafa Pasca Kemal Atatürk dan Soeharto memiliki satu kesamaan, yaitu membangun kembali negaranya yang nyaris hancur, di mana Mustafa harus merebut wilayah Turki yang terpecah akibat kekalahan Turki di Perang Dunia Pertama dan menggantikan sistem Khalifah Ottoman yang dianggap sudah tidak berfungsi. Kemudian Soeharto mewarisi negara yang mengalami krisis ekonomi yang besar, peninggalan Soekarno, dan harus dengan segera bertindak cepat dalam menstabilkan negara pasca kudeta G30 SPKI, sehingga Soeharto waktu itu cenderung sangat dekat dengan blok barat Amerika dan melakukan banyak sekali pinjaman ke IMF atau Bank Dunia pada waktu itu. Kemudian saya juga akan membahas dimulai dari kontroversi masa lalu Mustafa Pasca Kemal Atatürk. Ada klaim bahwa pasukan dan kebijakan yang dijalankan oleh negara Turki pasca Perang Dunia Pertama dan saat pembentukan republik di bawah Atatürk melanjutkan efek genosida terhadap komunitas Armenia, Yunani, Pontus, dan Assyria ya, dimulai di bawah Kekaisaran Ottoman. Sebuah artikel The Turkey Republic Legacy itu adalah sebuah artikel dari Armenia. Namun secara akademik keterlibatan langsung Atatürk dalam genosida 1915 masih diperdebatkan. Beberapa sejarawan menyebut ia tidak terlibat sebagai pemerkasa sebagai perencana dari genosida Armenia 1915, tetapi ia kemudian mengambil alih posisi negara yang mewarisi hasilnya. Jadi memang salah satu yang menjadi kontroversi adalah genosida Armenia pada 1915 sampai 1918. Tapi di dalam sejarah Turki tidak menyebut hal itu sebagai genosida, tapi lebih menyebutnya sebagai bencana. Dan Mustafa Pasca Kemal Atatürk pada waktu itu memang belum mempunyai kekuasaan untuk membuat rancangan untuk genosida tersebut ya. Jadi Mustafa itu memang tidak terlibat. Tapi meskipun tidak terlibat, ada beberapa hal yang membuat dia memang juga bermasalah. Tidak ada keterlibatan Atatürk secara individu dalam genosida Armenia 1915, tetapi ada bukti bahwa di bawah rezimnya terjadi kebijakan dan operasi yang sangat merugikan masyarakat komunitas Armenia dan sejumlah pihak yang menganggapnya sebagai kelanjutan dari genosida. Setelah Turki sekuler di bawah Mustafa Pasca Kemal Atatürk berkuasa menggunakan kebijakan yang diskriminatif terhadap etnis non-Turki. Kelompok Kurdi dan Armenia banyak tidak suka dengan Atatürk karena kebijakan tersebut. Kita dimulai dari kebijakan Atatürk terhadap Kurdi. Kebijakan Turkifikasi secara sistematis bahasa Kurdi, budaya Kurdi, bahkan penggunaan kata Kurdistan dilarang atau dibatasi di Turki pada waktu itu. Represi pemberontakan Kurdi seperti operasi militer besar terhadap pemberontakan panjang di daerah Ararat pada 1927 sampai 1931 dan di daerah Dersim pada 1937 sampai 1938. Pada waktu itu terjadi sebuah pembantaian yang namanya Dersim Massacre ya, atau pembantaian Dersim. Militer Turki melakukan pemboman dan penggunaan gas beracun yang membunuh sekitar 13.000 masyarakat Kurdi pada waktu itu. Kemudian terhadap Armenia, komunitas Armenia merasa bahwa setelah genosida 1915 mereka tidak memiliki jaminan pemulihan. Properti mereka diambil alih dan kebijakan negara Turki di bawah Atatürk tidak memberikan perlindungan dan bahkan melanjutkan marginalisasi. Renegosiasi perjanjian seperti perjanjian Lausanne 1923 yang mengesampingkan hak Armenia juga menjadi akar ketidakpuasan masyarakat Armenia, keturunan Armenia maksud saya. Kesimpulan sederhananya, banyak Kurdi dan Armenia merasa bahwa kebijakan Atatürk dan negara Turki Republik meminggirkan identitas mereka, bahasa, budaya, dan agama mereka, dan menggunakan kekuatan untuk mengontrol atau menghapus aspek-aspek etnis mereka. Kemudian kebijakan sekuler yang membatasi umat Islam pada waktu itu. Atatürk meluncurkan reformasi besar-besaran yang merubah peran agama dalam negara. Penghapusan khilafah, penggantian hukum syariah dengan hukum sipil barat, pembatasan lembaga-lembaga keagamaan dan tarekat. Contoh kebijakannya yang sering dikutip adalah bahasa Turki menjadi bahasa resmi tunggal, penekanan identitas nasional Turki yang sekuler, larangan simbol-simbol keagamaan tertentu di publik, pendidikan yang disubsidi negara dengan orientasi sekuler. Bagi beberapa komunitas muslim konservatif atau tradisional, ini dianggap pembatasan terhadap ruang ekspresi agama. Misalnya penghapusan beberapa organisasi keagamaan, pembatasan bahasa Arab dalam pendidikan agama, dan larangan terhadap identitas keagamaan yang kuat. Kesimpulan sederhananya, kebijakan sekuler Atatürk memperkuat posisi negara di atas agama dalam ruang publik dan mengubah pola hubungan antara negara dan agama. Bagi sebagian umat Islam, ini terasa sebagai pembatasan atau pengurangan ruang tradisional keagamaan.
Oke ya, saya lanjutkan ke kontroversi masa lalu Soeharto. Dimulai dari kekerasan dan pembunuhan pasca G30S 1965 sampai 1966. Setelah G30S PKI, Soeharto mengambil alih kendali militer dan menumpas anggota PKI dan simpatisannya. Diperkirakan antara 500.000 sampai 1 juta orang dibunuh di seluruh Indonesia selama pembersihan anti komunis dari bbc.com. Korban termasuk anggota partai, pekerja serikat, intelektual, dan warga sipil yang dituduh simpatisan PKI. Banyak eksekusi dilakukan tanpa pengadilan dan dipicu oleh militer serta kelompok sipil lokal. Kemudian ada pelanggaran HAM di Timur Timur 1975 sampai 1999. Pada Desember 1975, Indonesia menginvasi Timur Timur setelah deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin. Selama pendudukan sekitar 100.000 sampai 180.000 orang tewas akibat pembunuhan, kelaparan, dan penyakit. Dikutip dari amnestyinternational.com ya. Amnesty.org maksud saya. Tindakan militer termasuk pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemindahan paksa serta penghancuran desa-desa. Kemudian ada kekerasan Aceh 1976 sampai 1989. Penumpasan gerakan Aceh Merdeka atau GAM di bawah operasi militer, tindakan militer termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan penghilangan paksa. Laporan Human Rights Watch menyebut ratusan orang tewas dan ribuan dipenjara tanpa pengadilan. Kemudian adalah pelanggaran HAM di Papua 1977 sampai 1998, operasi militer untuk menumpas organisasi Papua Merdeka atau OPM, tindakan meliputi pembunuhan, pemerkosaan, dan penggusuran paksa warga sipil. Amnesty International menegaskan serius human rights abuse occurred including extrajudicial killing and forced displacement atau pembunuhan tanpa pengadilan dan juga pemindahan paksa dari Amnesty.org. Kemudian ada penindasan politik dan kebebasan sipil, pembungkaman media, pembatasan kebebasan pers, penangkapan tokoh politik oposisi, organisasi mahasiswa, buruh, dan partai politik non-pemerintah sering menjadi target operasi militer dan polisi. Human Rights Asia, penahanan politik sering tanpa pengadilan dan beberapa korban hilang atau dipenjara bertahun-tahun. Kemudian kebijakan ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan sosial. Soeharto memberikan konsesi dan monopoli kepada kroninya atau disebut dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme yang menyebabkan ketimpangan ekonomi. Meski tidak kekerasan langsung, kebijakan ini menimbulkan kemiskinan struktural dan konflik sosial di daerah. Tetapi masih ada elit politik yang membela Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ya, apa faktanya apa? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah dan fakta dan data. Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya tentang pemberian gelar pahlawan. Memang membandingkan kedua tokoh besar ini masih jarang ditemukan, tapi yang menjadi pesan utama dari video ini adalah berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional. Mustafa Pasha Kemal Atatürk dan Soeharto mempunyai latar belakang yang sama dari militer yang kemudian naik kekuasaan serta memerintah dengan tangan besi. Mustafa Pasha Kemal Atatürk berkuasa selama 15 tahun, dimulai dari 29 Oktober 1923 sampai 10 November 1938. Soeharto berkuasa selama 32 tahun, dimulai dari 12 Maret 1967 sampai 21 Mei 1998. Yang menjadi perbedaan besar adalah Mustafa Pasha Kemal Atatürk berhenti berkuasa karena kematiannya akibat penyakit sirosis hati, sebelum digantikan oleh penerusnya İsmet İnönü yang masih meneruskan kebijakan sekuler Turki memisahkan politik dan agama. Sehingga bisa dibilang warisan ideologi dari Mustafa masih terus hidup, terutama lewat partai besar CHP, Partai Nasionalis Berideologi Sekuler di Turki. Di Turki sendiri terdapat Undang-Undang Nomor 5816 yang disahkan pada 25 Juli 1951. Hukum mengenai kejahatan terhadap Atatürk, terutama penghinaan verbal maupun tulisan terhadap Atatürk, serta usaha perusakan monumen, makam, atau patung Atatürk. Jadi di Turki sendiri ada peraturan khusus di mana menghina atau mengkritik Atatürk itu walau secara lisan ataupun tulisan itu bisa dilarang dan bisa mendapatkan hukuman. Sedangkan Soeharto diturunkan akibat dari krisis ekonomi 1998 yang membawa pada sebuah demo besar mahasiswa yang akhirnya mendorong Soeharto untuk turun. Soeharto sendiri kemudian disidang dalam kasus korupsi pada 3 Agustus 2000, tapi persidangan ini tidak pernah selesai sampai dengan wafatnya Soeharto pada 27 Januari 2008. Penolakan gelar pahlawan Soeharto juga banyak disuarakan dari Komnas HAM dan beberapa tokoh, salah satunya Gus Mus dari Nahdlatul Ulama dan Usman Hamid dari Muhammadiyah. Tapi dari beberapa lembaga survei nasional sendiri menunjukkan sekitar 80% orang Indonesia setuju dengan pemberian gelar pahlawan tersebut.
Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah sejarah akan ditulis ulang berkaitan dengan reformasi 1998 yang menurunkan Soeharto? Sebagai contoh, mungkin saja narasi sejarah akan dirubah. Seperti mahasiswa bayaran yang mau menghancurkan Indonesia membuat pemerintahan demokratis Soeharto diturunkan. Ada dugaan penggunaan kekuatan asing yang sengaja membuat kerusuhan lewat para mahasiswa 1998. Soeharto dengan keputusan bijak akhirnya mengundurkan diri menghindari pertumpahan darah. Kemungkinan sejarah baru akan ditulis. Mahasiswa demo reformasi itu antara penjahat atau perusuh, ataupun alat yang digunakan oleh kekuatan asing. Apakah sejarah akan ditulis ulang menjadikan Soeharto pahlawan nasional dan tuduhan pelanggaran HAM hanya sebagai serangan politik saja dan tidak terjadi? Soal Soeharto, Pak, yang menimbulkan polemik setelah diberikan gelar pahlawan itu, tanggapannya dari Kementerian HAM seperti apa? Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri Hak Asasi Manusia, saya no comment. Titik. Oke, sekian saja video hari ini. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai akhir. Saya Saiful dari DBS pamit dan undur diri.